Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita berada di Masjid Abu Bakar Siddiq, pesantren Al-Husnayain. Teroris ditangkap. Yang ditanya, kapan KKB ditangkap? Situs Sinting atau Dongo Kuadrat. Ditulis oleh Argo Javires. Gerah saya melihat ketololan dan kedunguan para kaum bumi peang Islam garis keras. Golongan Kampretus Erectus, pecandu kencing onta, tiap kali Densus 88 anti teror Polri menangkap jaringan teroris di negara ini. Apalagi yang ditangkap adalah ustadz dan alim ulama yang terlibat jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Maka para dongo kuadrat itu ramai-ramai bertanya secara berjamaah di semua platform media sosial, kapan KKB di Papua ditangkap? Padahal jelas-jelas 3 orang ustadz yang ditangkap hari ini, Farid Obah, Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamad itu terlibat dalam jaringan terorisme yang terafiliasi dengan kelompok Jamaah Islamiyah. Farid Okbah dan Anung Al-Hamad adalah Dewan Syuro Jamaah Islamiyah, sedangkan Anung Al-Hamad adalah pengawas kelompok Jamaah Islamiyah. Entah yang nanya-nanya nggak ada hubungannya itu Sinting atau Dongo Kuadrat. Apa hubungannya penangkapan jaringan teroris yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah dengan gerakan separatisme KKB di Papua? Para tolol itu memposisikan diri mereka sebagai pihak yang paling benar dan terzolimi, ahli manipulasi dan propaganda yang sepertinya sengaja dimunculkan untuk menciptakan manuver isu demi pembenaran gerakan ideologi yang salah kaprah itu. Memangnya para teroris gerakan KKB di Papua sana adalah anak emasnya pemerintah, sehingga membiarkan mereka melakukan tindakan teror terhadap warga secara semena-mena. Emangnya situ tidak pernah nonton TV atau baca berita-berita di portal berita-berita online? Sudah banyak anggota KKB yang ditangkap, bahkan ditembak mati dalam penyergapan aparat gabungan TNI Polri. Dikit-dikit ya Allah, timpakan laknat pada rezim Islamfobia ini. Ya Allah, para dai di jalan yang benar, lindungi mereka ya Allah. Dikit-dikit innalillahi wa innalillahi rojiun, para ulama difitnah dan dizalimi, lindungi mereka dari kezaliman rezim ini ya Allah. Dikit-dikit rezim laknat ini akan menangkap siapa saja yang berseberangan dengan rezim. Ustadz yang dianggap berseberangan dengan rezim selalu dituduh radikal dan ditangkap. Dikit-dikit senang banget nangkap ustadz. Densus 88 beraninya cuma sama ustadz dan kotak amal. Sama teroris KKB di Papua tak punya nyali. Beda sama teroris KKB, hati-hati sekali. Dikit-dikit ditunggu teroris KKB di Papua kapan ditangkap Densus 88. Dikit-dikit ya Allah, hancurkan rezim laknat ini yang gagal menumpas terorisme KKB di Papua. Utang luar negeri meroket. Pejabat negara memanfaatkan pandemi corona untuk memperkaya diri dan keluarga. Turunkan musibah ya Allah. Dikit-dikit ya Allah, kenapa negeri ini makin aneh? Kenapa tokoh agama Islam dan umat muslim terus ditangkap dengan tuduhan teroris? Padahal di Papua KKB membunuh aparat dengan sadis. Puskesmas dibakar, tenaga kesehatan dibunuh mati. Dunia oh dunia. Woi goblok, gerombolan onta ente untung cuma diburu sama Densus 88. KKB di Papua sana diburu sama aparat gabungan TNI Polri. Sekalipun KKB itu gerakan separatisme, namun karena sudah disebut teroris, maka mereka diburu dan ditumpas. Masih untung TNI tidak ikut turun dengan basmi gerombolan onta teroris kalian. Sebab gerakan gerombolan onta teroris kalian itu adalah ancaman yang serius bagi masa depan bangsa dan negeri ini. Para dongo dan tolol kuadrat itu entah tidak mengerti atau sengaja tidak mau mengerti mekanisme yang berlaku bahwa Undang-Undang Terorisme itu ada pada nomor 5 tahun 2018 bahwa tugas dan tanggung jawab Densus 88 itu adalah membasmi teroris. Peran dan tanggung jawab Densus 88 itu khusus memberantas terorisme, dan undang-undang yang mengatur mekanisme penanganan terorisme sudah jelas. Jangan pura-pura bego. Soal masalah KKB Papua, memang betul
Gerakan KKB itu amat kejam, tapi gerakan tersebut berawal dari gerakan separatis. Makanya, kalau otak bodoh, jangan asal ngoceh aja. Peran dan tanggung jawab Polri, sisi Densus 88, atau dalam penanggulangan terorisme adalah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain itu, Densus 88 juga masih mendalami menyematkan kata teroris pada KKB di Papua. Apakah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 tersebut? Sekalipun pemerintah Indonesia memberi label KKB sebagai teroris. Namun, KKB di Papua itu berawal dari gerakan separatis, bukan gerakan terorisme yang berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah, ISIS, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kenapa Densus 88 masih belum dilibatkan dalam penangkapan KKB di Papua. Sebab melibatkan Densus 88 di Papua untuk memberantas KKB harus mengikuti kebijakan pemerintah. Dalam hal ini pimpinan Polri. Sampai di sini paham, Dun? Ya, orang-orang soleh kita bersama-sama untuk menegakkan kalimat tauhid, mempererat ukhuwah Islamiyah. Banyak di antara kita ketemu dengan teman-teman ya dari daerah yang jauh, dari tempat yang jauh ketemu di sini, dan itu tidak mungkin kita wujudkan kalau kita di rumah. Alhamdulillah, dengan adanya reuni 212 ini semangat kita bertambah, iman kita bertambah ya untuk menegakkan kalimat. Kura-kura begitu. Apa menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.